wabarakatuh. Halo semuanya, salam guru penggerak. Baik, hari ini saya Juliana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Sabah, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bu Mila Mustika. Halo Bu. Oke, beliau nantinya akan menjadi objek pengamatan pada kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, baik, langsung saja ya Bu Mila, kita lakukan kegiatan pra-observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Oke, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Nah Bu, hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang sebelumnya nanti Ibu sebelum mengajar ya. Nah, dan pada hari ini tujuan daripada kegiatan pra-observasi ini adalah saya ingin melihat kesesuaian antara modul ajar dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Dan saya berharap di sini Ibu dapat percaya diri dan siap penuh dalam melakukan proses pembelajaran di kelas nantinya. Nah Bu, untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Apakah boleh Bu? Iya, boleh silakan. Nah Bu, untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu ya. Jadi seperti apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan atau dicapai di kelas nantinya? Ya, tujuan pembelajaran saya di sini, saya berharap nanti peserta didik mampu mengungkapkan bentuk hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua, di sini saya ingin peserta didik mampu membuktikan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga dalam kehidupan. Oke, baik. Berarti Ibu ingin nanti siswa Ibu dapat menjelaskan bagaimana Ibu hak dan kewajiban. Kemudian Ibu juga dapat, siswa Ibu juga dapat mendemonstrasikan atau memberikan contoh ya tentang hak dan kewajiban. Oke, baik Bu. Jadi dari tujuan yang Ibu sampaikan ini materinya seperti apa Ibu? Kebetulan materi yang ingin saya ajarkan yaitu tentang hak dan kewajiban peserta didik maupun anggota keluarga. Tentang hak dan kewajiban ya. Oke Bu, kemudian ini untuk pertanyaan kedua Ibu. Kemudian pertanyaan kedua itu untuk area pengembangan Ibu. Ya, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, indikator atau pengembangan seperti apa yang ingin Ibu capai pada siswa Ibu nanti? Ya, di sini ada dua ya area pengembangannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengemukakan bentuk hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu membuktikan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti Ibu nantinya akan menjelaskan tentang materi contoh atau hak gitu ya. Oke Bu, dari untuk pelaksanaannya nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran seperti apa Ibu? Di sini saya menggunakan model problem based learning. Based learning, berarti Ibu akan menggunakan metode PBL yaitu tentang pembelajaran berbasis masalah ya. Oke Bu, ini kemudian Bu untuk strateginya Bu, strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu seperti apa nantinya Bu? Saya di sini menggunakan strategi pengamatan, ceramah, diskusi, tanya jawab. Nanti saya di situ akan bermain tebak-tebakan gambar dengan anak. Saya akan menampilkan beberapa game seperti game di word wall. Kemudian saya akan menayangkan video. Berarti Bu nanti adanya ceramah, pengamatan, diskusi, presentasi, juga ada tebak gambar ya dengan aplikasi itu. Oke, bagus sekali Bu ya. Kemudian Bu, untuk proses penilaiannya seperti
Kebetulan saya mengajar di kelas 4. Oke, berarti nanti Ibu di kelas 4, kemudian jamnya Bu? Jam 1-2. Oh, jam pagi berarti Iya. Bu ya, 1-2. Dan pelaksanaannya nanti pada hari apa ini Bu? Hari Sabtu. Oh, berarti hari Sabtu ya Bu ya. Oke Bu. Nah, berarti hari Sabtu. Nah Bu, baik Bu Mila, hanya ini saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Di sini saya ingin mengetahui arah kegiatan pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan pada hari Sabtu. Dan nanti di sana saya akan mengobservasi Ibu, melihat Ibu bagaimana Ibu mengajar, dan saya juga akan melihat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti apakah sesuai dengan apa yang sudah Ibu jabarkan tadinya, di mana nanti adanya tujuan, strategi, model dan lain sebagainya yang tadi sudah Ibu jelaskan ya Bu ya. Kemudian juga saya berharap Bu, semoga nantinya Ibu dapat berhasil dan semuanya dapat tercatat, terlihat dari apa proses pembelajaran yang berlangsung nantinya di hari Sabtu ya Bu ya. Oke, baik Bu Mila. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Insya Allah nanti di hari Sabtu kita akan berjumpa kembali pada kegiatan observasi dan dilanjutkan dengan nanti ada kegiatan pasca observasi ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Sama Bu Dian. Oke, baik kawan-kawan semuanya, beginilah proses kegiatan pra-observasi yang telah saya lakukan bersama rekan saya Bu Mila Mustika, dan sampai jumpa lagi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam guru penggerak. Baik, hari ini kita berjumpa lagi bersama saya dengan rekan saya Bu Mila Mustika, dan pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi yang nantinya akan dilakukan oleh Bu Mila Mustika. Baik, bagaimana Bu Mila? Apakah sudah siap? Oke, nah Bu Mila nanti silahkan mengajar. Saya nanti akan mengamati Ibu saat proses pembelajaran di belakang. Nah, boleh Bu, kalau sudah siap, ya silahkan untuk mengajar. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di tempat, gerak. Doa dulu. Anak-anak Ibu, apa kabarnya hari ini?
Kenapa, Bu? Ada yang ingin bertanya? Ya, Putri, apa nih pertanyaannya? Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara kita membedakan hak dan kewajiban? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada nggak? Bagaimana cara kita membedakan hak dan kewajiban? Kalau kewajiban itu adalah yang harus kita kerjakan, yang wajib, yang harus kita lakukan. Hak itu kita melakukannya kita mendapatkannya setelah kita melakukan kewajiban. Contoh hak dan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Jadi ibu akan menempelnya supaya anak-anak ibu ini tidak lupa lagi bagaimana contoh-contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Miring nggak nih? Kita sekarang bermain tebak-tebakan gambar. Ibu mau mengetes, anak-anak ibu sudah paham apa belum ya? Ya, gambar yang pertama. Coba baca, apa gambarnya ini? Belajar dengan tertib. Kira-kira ini termasuk ke contoh apa? Kewajiban anak di sekolah. Kewajiban anak di sekolah. Coba kita lihat ya. Iya, tepuk tangan dulu. Bagikan anak-anak ibu ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. 4 orang. Kita kan ada 12 semuanya. Jadi ibu bagi 3 kelompok, satu kelompok. Iya, Ma. Ya, Mania. Perginya jangan lama-lama ya, Ma. Iya. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya nih. Kasihan, Ma. Pasti capek banget. Jangan nunggu siap semua ya. Makanya potong terus, potong terus. Bisa nggak guntingnya? Bisa. Semuanya terlibat bekerja ya. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja kami. Video pertama menceritakan kisah Kira-kira kelompok 3 dan kelompok 2 bagaimana tanggapannya terhadap kelompok 1? Betul tidak jawabannya? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari hasil diskusi anak-anak ibu, semuanya mendapatkan nilai 100. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Sekarang ibu ada sebuah permainan ya. Kita mainnya sama-sama. Nanti ibu minta anak-anak ibu maju ke depan satu-satu ya untuk mengerjakan. Humaira mau buka nomor berapa? Nomor 2. Dibaca Humaira soalnya. Adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Kewajiban anak di sekolah. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Humaira. Yumna, Akila ada pilihan lain ya, nomor 9 ya. Kita buka nomor 9. Menghormati orang tua. Iya, kasih tepuk tangan dulu.
Mustika. Beliau adalah yang menjadi objek pengamatan pada kegiatan supervisi akademik. Dan hari ini saya juga ditemani oleh Bu Fitriwati. Beliau adalah pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Mila, Bu Fitri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung saja ya Bu Mila untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Bu Mila, hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Yang minggu lalu kita sudah melakukan observasi kelas ya. Dan tujuan daripada kegiatan ini hari ini adalah saya ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi sampai mana proses pembelajaran yang kemarin telah dilakukan. Apakah adanya sebuah keberhasilan, apakah adanya hambatan atau kendala yang Ibu alami pada saat proses pembelajaran berlangsung ya. Oke Bu, untuk pertanyaan pertama nih ya. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana nih perasaan Bu Mila saat kemarin melaksanakan proses pembelajaran dengan adanya saya pada saat itu di dalam kelas itu. Perasaan yang saya rasakan kemarin pada saat proses pembelajaran, pertama-tama saya mungkin merasa sedikit grogi, sedikit gugup karena saat proses pembelajaran itu saya merasa saya dipantau oleh Bu Diana. Tapi semuanya itu dapat teratasi sehingga setelah proses pembelajaran itu selesai saya merasa senang, merasa puas karena
Juli, umpan balik dari saya, menurut saya observasi Bu Juli sebagai observer sudah cukup menguasai ya dari pertanyaan yang diberikan, sehingga yang observer pun tidak merasa apa nih ya yang saya jawab jadi mengalir gitu, sesuai dengan keadaan yang ditemukan oleh observer di kelas gitu. Nah, untuk tindak lanjutnya observer tadi mengatakan akan melakukan di semester depan. Mungkin saya meminta tolong Bu Juli ikut lagi nih nanti berlanjut gitu. Jadi siapa objeknya apa yang diobservasi bisa memperbarui diri, merefleksi diri terhadap pembelajaran yang dilakukan. Kalau sudah berhasil mungkin bisa dilakukan coaching lagi gitu. Jadi jangan hanya terputus sekali pertemuan. Jadi bantulah si rekannya untuk memperbaiki dalam pembelajaran. Jadi nanti Bu Mila Berlanjut. Nanti kita tetap akan berlanjut. Apalagi ada yang baru tadi ya, ada teknik stop ya, mau Iya, ini. iya. Coba Bu Juli observer lagi gitu. Kok ini misalnya keberatan nggak? Enggak kan? Enggak masalah. Justru itu menjadi refleksi untuk diri saya, untuk diri saya menjadi lebih membangun lagi ke depannya. Nanti di selanjutnya kita akan berjumpa lagi ya Bu Mila tentang